Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Handayani. Saya selaku moderator dari kelompok 1 Psikolinguistik dari kelas 6E. Sebelum ke materi, jadi kelompok 1 Psikolinguistik akan membawakan materi tentang pengertian psikolinguistik, cabang psikolinguistik, perkembangan dan tokoh-tokoh pakar psikolinguistik. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Elza Safira Oktarina, Nurul Purwasi, dan Hani Handayani, saya sendiri. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita lanjut ke memaparkan materi. Yang pertama yang akan saya bacakan yaitu pengertian psikolinguistik. Di sini ada secara etimologis, psikolinguistik berasal dari dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Psikologi berasal dari bahasa Inggris, psikologi. Secara etimologi, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, psikologi yang berarti jiwa, dan logis yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Next. Di sini ada pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Simanjuntak 1987. Psikolinguistik adalah ilmu yang mengurai proses psikologi yang terjadi jika individu menghasilkan sebuah kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan bahasa itu didapat oleh manusia. Yang kedua itu ada menurut Chayar 2003. Psikolinguistik merupakan ilmu yang diorientasikan untuk menjelaskan hakikat, pemerolehan, dan penggunaan struktural bahasa, dan mengimplementasikan pengetahuan linguistik, psikologi, dan permasalahan sosial lainnya yang berhubungan dengan bahasa. Yang ketiga itu ada menurut Darjo Wijojo tahun 2005. Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji proses mental yang dilalui oleh manusia ketika berbahasa. Sekian yang dapat saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Elza Safira Oktarina. Persilahkan. Lalu di sini ada cabang-cabang psikolinguistik. Yang pertama ada psikolinguistik teoretis, yaitu cabang yang mengkaji hal yang berhubungan dengan teori bahasa, misalnya seperti hakikat bahasa, ciri-ciri bahasa. Lalu yang kedua ada psikolinguistik perkembangan, yaitu cabang psikolinguistik yang membahas mengenai pemerolehan bahasa. Contohnya teori pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa pertama maupun bahasa yang kedua. Lalu yang ketiga ada psikolinguistik sosial, yaitu cabang psikolinguistik yang membahas aspek sosial bahasa. Contohnya itu seperti sikap bahasa, akulturasi bahasa, seperti itu. Lalu ada psikolinguistik pendidikan, yaitu cabang ilmu yang membahas aspek pendidikan secara umum di lingkungan sosial, utamanya meliputi peranan bahasa dalam pengajaran bahasa pada umumnya dan secara khusus dalam pengajaran membaca, kemampuan berkomunikasi, berpidato, dan lain sebagainya. Lalu ada neuropsikolinguistik, yaitu merupakan bagian yang membicarakan kaitan antara bahasa dan otak manusia. Jadi di sini contohnya itu seperti otak mana sih yang bagian mana yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa dan sebagainya. Lalu ada psikolinguistik eksperimen, yaitu subdisiplin yang berusaha bereksperimen di semua bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku bahasa. Jadi di sini ada eksperimen dalam sebuah bahasa yang melibatkan bahasa. Lalu ada psikolinguistik terapan, yaitu merupakan cabang psikolinguistik yang membahas mengenai terapan dari temuan ke-6 cabang tersebut dalam bidang tertentu. Jadi di sini menerapkan
cabang-cabang yang sudah saya jelaskan ke 6 yang tadi. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mod, saya lanjutkan ya. Ya, berikut adalah perkembangan dari psikolinguistik. Pada awalnya, psikolinguistik bermula dari seorang ahli linguistik yang tertarik pada psikologi, dan ada ahli psikologi yang terjun dalam dunia linguistik. Seiring berjalannya waktu, terjadi kerjasama antara kedua pakar tersebut, dan lahirlah suatu disiplin ilmu yang bernama psikolinguistik. Namun, pada abad ke-20, ketika seorang psikolog Jerman bernama Wilhelm Wundt menyatakan bahwa bahasa bisa dijelaskan dengan prinsip psikologis, fondasi atau awal dari ilmu psikolinguistik. Sudah mulai ada, mayoritas bisa dijelaskan dengan prinsip psikologis. Seseorang beranggapan bahwa psikolinguistik lahir setelah tahun 1954. Sebenarnya ilmu ini telah dipelajari dan didiskusikan di Jerman sejak abad ke-19. Hanya saja penyebutan istilahnya berbeda. Wilhelm Wundt merupakan ahli psikologi yang pertama kali melakukan eksperimen dan membangun laboratorium psikologi di Leipzig, Jerman. Pada abad ke-19, itu Wundt telah memperkenalkan psikologi der Sprache, psikologi bahasa, yang isinya tidak jauh berbeda dengan yang dibicarakan dalam psikolinguistik. Namun, sumber lain mengatakan bahwa psikolinguistik ada sejak tahun 1952, ketika Social Science Council di Amerika Serikat mengundang 3 orang ahli bahasa dan 3 orang ahli psikolog untuk mengadakan konferensi interdisipliner. Istilah psikolinguistik secara formal digunakan pada tahun 1954 oleh Charles E. Osgood dan Thomas A. Shipp dalam karyanya yang berjudul Psycholinguistic: A Survey of Theory of Research Problems. Berawal dari hal tersebutlah istilah psikolinguistik sering digunakan. Next. Nah, berikut ini ada tokoh-tokoh pakar linguistik. Yang pertama itu ada Wilhelm von Humboldt tahun 1767 sampai 1853. Abad awal ke-19 telah merintis kajian tentang hubungan bahasa dan pikiran. Ia memperkenalkannya dengan nama psikologi bahasa. Lalu ada Ferdinand de Saussure 1858 sampai 1913 menerangkan bahwa bahasa pada dasarnya bersifat psikologis. Saussure sudah menjelaskan bahwa bahasa itu dan bagaimana keberadaan bahasa itu di dalam suatu otak, dalam kurung psikologi. Lalu ada Edward Sapir tahun 1884 sampai 1939 mengungkapkan bahwa struktur pemikiran menurut Sapir, kajian bahasa berhubungan dengan psikologi yang mampu memberikan dasar yang kuat. Lalu ada Leonard Bloomfield tahun 1887 sampai tahun 1947, pakar linguistik dari Amerika. Beliau menerapkan psikologi behaviorisme ke dalam teori bahasanya yang terkenal dengan nama linguistik. Von Humboldt tahun 1767 sampai tahun 1835 mempunyai suatu prinsip-prinsip sendiri yang berbeda dengan bahasa negara lain yang berdasarkan akal atau pandangan hidup. Itulah materi dari kelompok 1. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada pemateri Nurul Purwasi. Jadi materi yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri ini sudah dijabarkan dengan jelas. Nah, untuk berikutnya, jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin menambahkan ilmu, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.